biasanya tuh orang kalau GERD tuh, tau nggak lo, analisisnya tuh GERD itu salah satu penyebabnya karena stres. Kalau Iya. stres berarti mental. Nah, lu ada masalah apa sama mental sekarang? Bisa Gue nggak mau ngomong daddy issue, nanti dikira gue nyari daddy kan. Father Jadi gue issue. ngomongnya father issue. Tolong buat bapak-bapak yang butuh ngadopsi anak tapi udah gede. Iya, gue juga pengen tahu ada nggak sih yang mau adopsi gue, please. Bolak-balik Bali misalnya gitu. Padahal itu lu ke Bali itu juga healing atau Iya. rilis stres. Gue nggak mungkin ke Bali kalau gue nggak stres. Kayak beton lagi ya. Terlalu hektik gitu loh. Terus kayak gue ngeliat gedung-gedung tinggi di Bali, nggak ada gedung-gedung tinggi kan. Ya kenapa ke Bali? Kenapa nggak ke sawah-sawah di Indramayu? Gue sih itu aja deh. Kenapa harus Bali deh? Coba. Pantesan gak laku dagangan mobil curhat itu yuk. Orang udah bisa ke puskesmas. Ngapain lu bikin mobil curhat? Kurang kerjaan. Menurut lu gimana? Mobil curhat. Lu kalau ada mobil curhat mau datang gak lu? Enggak. Yang naik Gojek, bawa motor, jam pulang kerja. Jam pulang kerja, kalau pergi sih agak nggak begitu. Kalau jam pulang kerja tuh kayak muka mereka tuh capek banget ya gitu ya. Kayak rumah gue masih jauh nih gitu ya kan. Iya. Di lampu merah, muka udah letih banget. Gue gini banget sih jadi warga Jakarta gitu ya kan. Beruntung juga ya kita nih. Iya makanya kayak. Tapi tapi orang bertahan loh. Bertahan loh dengan situasi kayak Nggak gitu. punya pilihan. Nggak punya pilihan emang. Gue pernah baca. Yang lembek. Gue pernah baca artikel. Sekarang itu kebutuhan primer tuh bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi ke psikolog. Itu Iya. juga bagian dari kebutuhan Iya. primer sekarang ternyata. Sepupu gue sebenarnya masih nggak enak body gitu sih. Karena lu pakai sweater makanya lu gak enak badan nih. Enggak fit. Asam lambung tuh kan juga ngefeknya ke banyak ya, ke kepala. Iya, GERD. Lebih ke dalam sih, kayak GERD ya benar, gue juga. dada panas, tenggorokan. Pelipis lu sakit nggak? Gue sering tuh kalau GERD gue kumat, pelipis gue sakit. Enggak. Enggak ya? Mata gue panas. Iya itu juga bagian dari pelipis sakit nggak sih? Pelipis tuh di mana sih? Pelipis tuh di sini, jadi kayak hitungannya kayak migrain gitu, sakit sebelah. Enggak. Berarti lu nggak parah banget dong, nggak nyampe ke kepala? Enggak. Ya lu minum obat kan? Minum obat. Tanya dong obat gue apa? Mahal soalnya. Nah, obat lu apa? Obat lu apa? Lu pesen di Halodoc kan? Iya. Kalau Iya, Halodoc ya nggak ada yang generik nggak sih? Kalau Halodoc pasti obat lumayan ada harganya. Ada sebenarnya yang murah-murah, cuman udah nggak ampuh. Obat sebenarnya ada tuh obat asam lambung yang natural. Apa? Lu makan rebusan apa ya bahasa Indonesia? Pumpkin tuh apa ya? Labu kuning. Waluh. Labu kok labu? Waluh. Kok waluh? Waluh apaan? Waluh, buah. Waluh. Pumpkin tuh waluh kan ya? Labu kuning. Lu tau labu nggak sih? Labu apaan Yang sih? buat Halloween. Itu waluh. Lu bahasa mana ya waluh ya? Bahasa mana sih? Betawi. Lu tahu waluh kukus gak? Waluh gua nggak tahu waluh itu apa. Enggak, sumpah. Lu main Twitter gak? Ntar definisi Nggak ya? buahnya lain nih. Waluh. Waluh yang pumpkin Ya itu labu. Halloween. Itu labu yuk. Waluh. Labu bukan kayak gitu. Labu yang gimana? Labu yang di Serut. tumis. Ya Labu itu juga siam. itu labu siam. Kalau ini labu kuning. Labu kuning itu katanya dia mengandung kayak lem natural gitu buat lambung. Kalau lambung luka, lu makan itu pagi. Nah, kalau mental lu yang luka, susah ngobatinya. Kenapa? Lu sakit mental namanya. Lu butuh psikolog. Enggak, gue lambung usus bocor gue udah pernah operasi. Usus bocor. Sumpah woy, usus gue pernah bolong-bolong 3. Tau gak lu? Lu pakai no drop lah. Tau no drop kan? Terus sama dokternya dijahit-jahitin anjir. Lambung dijahit? Iya, enggak, usus gue pecah. Bolong-bolong gitu. Kenapa kok bisa? Gue kan dari tahun lalu kayak gue diet gitu kan, jadi gue makannya clean eating. Jadi gue nggak pernah tuh makan makanan jorok kayak ayam geprek gitu gue nggak pernah tuh kalau emang pas gue lagi diet. Terus one day gue BM lah kayak karena gue suka banget pedes, terus gue makan sambal setan gitu. Terus gue makan sambal setan, nangis lah gue kan kepedesan. Habis itu beberapa hari setelahnya gue nyoba lagi karena gue penasaran kayak masa sih gue nggak suka pedes gitu. Sambal Maksudnya gue setan nggak bisa pedes. ini Ben Hill. Sambal setan Kemang gue. Oh Kemang. Terus? Emang sambalnya bener-bener Iya, jahanam gila. Jahanam, gue pernah nyobain. Namanya setan.
Ya jadi kayak 2 minggu tuh gue makan itu 3 kali. Ternyata usus gue pecah-pecah, bolong-bolong anjir gara-gara cabe. Itu operasi dong hitungannya? Operasi. Jadi Ya usus buntu gue tuh udah hampir pecah gitu. Terus usus gue yang lain udah bolong-bolong. Gara-gara Jadi cabe? dijahit-jahit. Gara-gara cabe. Real. Terus orang mikirnya gara-gara lu sih makan mie mulu. Enggak lagi sebenarnya. Lu makan cabe, pedes, ngopi juga. Ya. Iya. Emang nyari penyakit sih. Tapi gue nggak bisa sekarang kalau nggak ngopi. Setiap hari gue emang americano. Walaupun perut kosong. Iya. Nyari penyakit. Iya. Dan gue baru ngerasa di tahun ini doang gue punya GERD. Tahun sebelumnya enggak. Biasanya tuh orang kalau GERD tuh, tau nggak lo? Analisisnya tuh GERD itu salah satu penyebabnya karena stres. Kalau stres berarti mental. Nah, lu ada masalah apa sama mental sekarang? Ya nggak sih? Orang kayaknya kalau asam lambung biasa tuh ya oke lah gitu. Kalau GERD nih panjang lo urusannya, dalam lo ini urusannya. Iya sih. Nah iya berarti. Stres sih. Tapi kayak semua orang nggak sih stres? Lu member platinum psikolog mana nih? Coba kasih tau gue. Lu enggak, tapi jujur ya, maksudnya lu jangan menganggap orang yang ke psikolog itu kayak beda gitu. Maksudnya kayak lu punya stigma yang agak gimana gitu misalnya sama orang-orang yang ke psikolog. Karena gue tuh nganggepnya kalau misalnya gue ke psikolog ya emang karena gue lagi butuh cerita aja, gue lebih butuh curhat aja gitu. Tapi nggak butuh advice, cuman buat didengar doang? Atau nggak butuh advice? Karena gue ngerasa gue nggak bisa curhat sama temen. Nah gue jujur dulu nih, gue belum pernah ke psikolog. Lu pernah kan? Terus gimana tuh? Iya jadi kalau ke gimana ya, gue nganggep ya, misal kita sakit nih, batuk pilek, terus ya udah kita berobat ke dokter gitu kan. Ya kalau misalnya kita lagi draining energi, emang kayak ngerasa lagi gimana gitulah, lagi punya pikiran atau apa segala macam, ya kita ke psikolog. Jadi gue nganggapnya kayak gitu aja, kayak kita ke psikolog tuh ya berobat aja gitu loh. Sesinya tuh interview ya, tanya jawab. Iya nggak sih? Lebih iya bisa dibilang kayak gitu. Tapi tergantung psikolognya ya. Kadang ada juga psikolog yang menurut gue agak bukan ngejudge sih, tapi intens ngelempar pertanyaan gitu yang seolah-olah mengarahkan gue. Tapi mungkin ini bagian dari cara dia mendiagnos ya. Jadi kadang dia tuh ngarah-ngarahin gue apakah gue mengidap skizo atau enggak, kayak gitu-gitu loh. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue enggak segitunya gitu. Emang gue lagi ngerasa gue lagi draining aja gitu loh. Jadi gue butuh curhat, gue butuh nangis gitu. Sedangkan gue nggak bisa. Terus abis dari sana lu makin stres dong? Enggak juga, enak. Emang enak. Gue ngerasanya sih lebih enak curhat sama ya memang ahlinya gitu. Bedanya sama psikiater apa? Psikiater itu pengobatan secara medisnya, jadi lu bakalan dapat obat. Kalau psikolog enggak. Psikolog enggak. Cuma dikasih advice doang. Iya. Lu harus gimana gitu. Iya. Disuruh baca buku filosofi teras iya, gitu. Nih baca nih. Psikolog tuh kayak somehow gue ngerasa gue butuh validasi aja kadang gitu loh, dan menurutnya ya wajar kok gitu, perasaan kamu valid kok gini-gini, dan emang dari apa yang kamu alamin wajar kalau emang kamu ngerasa kayak gini gitu. Tapi kan kamu udah sejauh ini kamu kuat loh, bla bla segala macam, ya itu nggak bisa gue dapetin dari teman gue, karena motivasi. Kalau gue curhat ke teman gue somehow malah jadi diledekin lagi. Nggak diledekin tapi adu nasib gitu loh, ngerti gak sih? Lu curhat ke gue ledekin yuk, kayak nggak pernah gue dapet ya, kasih solusi makanya gue nggak pernah curhat ke lu. Iya emang iya sih, gue juga puyeng kalau lu curhat. Makin ya, gue maki yang lu curhat. Iya. Dan gue ngerasa sekarang itu Gen Z atau milenial, alhamdulillahnya ya udah semakin concern lah terhadap mental health gitu. Nah jadi, ini problem dong berarti. Menurut gue bagus. Kok bagus? Kenapa Gen Z, Gen millennials yang notabene-nya masih di bawah 40 ya kan, masih belum berkeluarga, kayak lu nih belum berkeluarga, tapi kok udah terkena indikasi mental health? Ya semua orang mengalami gak sih? Maksudnya fase-fase dia ngerasa ya udahlah ini kayaknya lowest point of my life gitu, dan menurut gue nggak bisa juga lu aduin nasib lu gitu. Misalnya lu sebagai dosen, ada mahasiswa lu yang lagi ngerasa dia lagi down banget lah gitu, lagi di lowest point-nya dia lagi gitu, dan itu untuk pertama kalinya dalam hidup dia ngerasain hal kayak gitu. Terus ketika dia curhat sama lu bilang elah baru kayak gitu doang, belum nanti lu kalau udah berkeluarga bla bla segala macam. Nah itu kan menurut gua respon yang kurang tepat gitu loh. Ketika orang ngerasain ketika dia lagi down, dia lagi ngerasa
ya lagi ada pikiran lah somehow gitu. Tuh diresponnya malah kayak gitu, bukan divalidasi bahwa ya wajar kok gitu, nggak apa-apa kok untuk ukuran mahasiswa stres cuma gara-gara skripsi misalnya. Terus dibanding-bandingin sama ya nanti lo kalau udah berkeluarga lo akan ngadepin hal-hal kayak gini. Menurut gue ya nanti itu urusan nanti gitu. Pada saat itu dia yang masih umurnya under 20 ngalamin hal kayak gitu dan dia ngerasa itu berat, menurut gue tuh wajar aja. Nah kalau case lu apa? Lu problem apa? Keuangan? Percintaan? Banyak. Keluarga? Kalau di gue kompleks, multidimensi masalah lu. Gue kompleks sih, iya gue kompleks karena apa ya, gue lahir bukan dari keluarga yang harmonis juga gitu. Jadi somehow gue ngerasa gue tuh mungkin ada father issue gitu loh. Lu nyari sosok yang bisa. Gue nggak mau ngomong daddy issue, nanti dikira gue nyari daddy kan. Jadi gue ngomongnya father issue. Tolong buat bapak-bapak yang butuh ngadopsi anak tapi udah gede. Iya, gue juga pengen tahu ada nggak sih yang mau adopsi gue, please. Ya gue ngerasa kayak gitu. Terus apa ya gue dilihat orang hidup gue udah enak lah sekarang dengan pekerjaan gue. Terus kayak ya apa ya, orang ngeliatnya hidup gue enak lah, gue nggak bisa sebutin gitu ya. Gue nggak tahu kenapa orang nganggep hidup gue enak, yang dimana menurut gue itu pressure ke gue juga gitu, karena gue ngerasa nggak seenak itu nyet gitu loh. Tapi orang tuh mikirnya gue enak aja gitu, yang gue nggak ngerti lah, beda-beda ya. Ada orang yang cuman liatnya karena gue bolak-balik Bali misalnya gitu. Padahal itu lu ke Bali tuh juga healing atau iya. rilis stres. Gue gak mungkin ke Bali kalau gue gak stres. Nah ini gue mau bahas nih, lu ke Bali rilis stres, ke Bali butuh biaya. Kalau lagi ada problem finansial lu ke Bali juga, balik-balik lu tetap boncos, stres lagi. Di mana sisi healingnya? Enggak, kalau gue ngerasanya apa ya, kayak kewarasan tuh nomor 1 gitu. Toh kalau misalnya gue nggak coba untuk heal dulu, ya gimana juga gue mau ngelanjutin kehidupan gue, keseharian gue gitu loh. Jadi emang bener-bener lu harus refresh aja. Dan gue ngerasa, nggak tahu mungkin ini udah sugesti ke diri gue sendiri juga, ini udah berlangsung bertahun-tahun. Gue kalau escape emang ke Bali. Jadi gue kesana. Gue kayak udah jadi tradisi ya, orang-orang Jakarta terutama ya, Gen Z, Gen milenial mungkin ya gitu. Tapi kan ada beberapa yang emang lebih suka trip sama teman-temannya gitu kan. Kalau gue tuh sendiri aja kesana. Yang itu loh, yang melukat itu kan banyak orang Jakarta tuh. Iya. Itu kan melukat tuh katanya kan kayak pemurnian ya. Itu kan orang-orang Jakarta kayak banyak lu lah ya, yang pada banyak masalah, terus dia kayak balik lagi ke nol setelah. Iya emang gue ngerasa juga gue kayak ke restart gitu lagi kalau habis balik dari Bali. Nggak tahu mungkin ini sugesti atau lu melukat juga enggak kan? Enggak, gue belum pernah nyoba itu. Yang dimandiin air itu gitu. Iya, bener deh, lu restart lagi balik ke Jakarta. Iya. Sumpah emang enak kok kalau habis dari Bali, karena gue ngerasa gue bisa ngelupain gitu loh, kayak kerjaan gue atau apa segala macemnya. Di Bali tuh kayak masih slow gitu loh. Gue ngeliat kayak orang-orang hidupnya dari cara mereka beraktivitas tuh ya kayak lebih santai. Sedangkan kalau misalnya di Jakarta lu tuh ngeliat orang setiap hari buru-buru gitu. Kayak beton lagi ya. Terlalu hektik gitu loh. Terus kayak gue ngeliat gedung-gedung tinggi. Di Bali nggak ada gedung-gedung tinggi kan. Ya kenapa ke Bali? Kenapa nggak ke sawah-sawah di Indramayu? Gue sih itu aja deh. Kenapa harus Bali deh? Coba. Nggak, menurut gue aksesnya lebih gampang ke Bali. Terus kayak ya di sana gue, kalau emang gue pengen ketemu teman gue udah banyak di Bali. Ke Indramayu gue ketemu siapa? Ketemu bupatinya. Lumayan kan? Ketemu bupati terus gue komplain ya, kenapa nih pendidikan masih terbelakang? Lu jual nama bos lu, dapat cuan. Ya lu healing dapat, rezeki dapat. Gimana sih? Nggak strategis banget pikiran. Katanya politisi, bapuk. Kenapa harus Indramayu ya? Taunya sawah Indramayu ya kalau di sini. Tapi ntar balik lagi ke soal psikolog tadi. Itu kan bayar ya? Nggak murah loh bayar psikolog itu. Ya nggak sih? Murah kalau psikolog mah. Pakai BPJS? Bisa pakai BPJS sekarang. Iya, sekarang bisa pakai BPJS, psikiater juga bisa pakai BPJS gitu. Jadi ya udah kayak lu berobat aja gitu. Berarti di puskesmas tuh udah ada sekarang psikolog, psikiater gitu. Oke. Cuman ya kadang gue nggak tahu sih, gue nggak mau ngejudge atau kayak gimana ya. Cuman pegawai puskesmas kan udah rada jutek gimana gitu ya. Tapi setidaknya ada ya. Tapi ada. Di level birokrasi puskesmas itu ada gitu ya, bahwa pantesan gak laku dagangan mobil curhat itu yuk.
Orang udah bisa ke puskesmas, ngapain lu bikin mobil curhat? Kurang kerjaan. Menurut lu gimana? Mobil curhat. Lu kalau ada mobil curhat mau datang nggak lu? Enggak. Nah ini nih, gue setuju nih. Kenapa lu nggak? Ya soalnya gue udah biasa curhat sama psikolog gue aja. Iya, terus satu, yang kedua, lu pasti kan nggak mau dilihat orang kan? Iya. Lu datang ke mobil curhat kan, ini bermasalah nih orang. Ngapain gue ke mobil curhat terus gue dikontenin ini orang nih lagi. Itu dia makanya. Itu gue nggak mau. Kayak itu nggak masuk deh di mental anak-anak Jakarta. Ya, Anak Jakarta tuh yang udah sangat individualis, yang justru mereka tuh lebih nggak suka orang tahu problem mereka, makanya orang ke psikolog lebih suka cenderungnya ke sana dibanding cerita sama keluarga, sama teman, ya kan, daripada di expose dia punya masalah lalu ke mobil curhat. Kalau di Bandung laku kali ya. Mungkin. Kalau ya. di Bandung, kalau di sini kurang. Gue nggak tahu sih. Sambutannya Sebenarnya kurang sih. menurut gue tujuannya bagus, dia concern terhadap mental health itu gitu. Tapi ya sebenarnya solusinya bukan di situ Nah, lagi jangan mobil gitu. juga lah, jangan mobil keliling. Tiba-tiba ditebak. Kenapa solusinya nggak naikin gaji? Naikin gaji. Agak susah tuh fiskalnya urusannya. Kenapa solusinya nggak memperbanyak transum gitu loh? Maksudnya orang kan stres gara-gara di Manggarai. Anjir gila, iya lagi tuh. Ya itu numpuk. gue ngerasain banget Kacau sih. sih. Maksudnya Kacau. gue kalau berangkat kayaknya gue nggak akan pernah Naik Manggarai. iya naik KRL Manggarai. dalam posisi waktu mepet Rush hour. gitu, gue nggak pernah. Karena ya Allah, gue udah dandan-dandan cakep-cakep, gue nyampe tempat udah kayak gerobak gila. Maksudnya gimana ya bentukan gue udah nggak tahu deh. Men kalau pulang kayak bodo amat lah gitu, karena Bener. emang mau ke rumah doang. Cuman gue ngerasa men anjir kayak ini kenapa Emang sih pernah nggak di mau KRL? ya Allah sering gue Kemana? Ke Depok. ke Depok ke Ke Depok kampus. ke Bogor. Ke Bogor nyamperin siapa lu? Jalan-jalan ke Bogor. Ke Bogor naik dapil KRL. gue kan. Oh iya. Oh naik KRL. pernah Oh, caleg, iya, bener-bener. ya gitulah. Ya gue masih nyoba lah, maksudnya naik KRL itu karena menurut gue somehow agak murah juga gitu. Cuman wah kalau tiap hari gue nggak bisa sih. Makanya beban mental orang Jakarta tuh bener-bener kompleks ya. Parah. Dia keluar rumah aja dia udah kena mental sebenarnya. Iya. Bawa mobil macet, naik transportasi umum rame, walaupun murah. Mau apa lagi coba? Dia terus sampai kantor diomelin nih sama atasan, belum kerjaan numpuk. Gue nyetir mobil ngomel-ngomel. Semacet itu naik Gojek panas. Gokar masih kena macet juga. Sebenarnya kayak serba salah. Harusnya kita nggak usah kerja guys. Ya itu tadi Indramayu, bener. Ngadem di pondok. Masalahnya di Indramayu jadi apa? Jadi nelayan gila. Lu tahu anak-anak umur 10, 9 tahun tuh udah disuruh jadi nelayan. Jadi lu kalau misalnya tahu ya, gue nggak tahu sih, maksudnya di Indramayu itu harusnya kalau misalnya pemerintahnya ngelola daerahnya itu bagus gitu, dia potensial banget untuk jadi apa ya? Jadi kota yang cukup sebenarnya. Tapi pendidikannya parah banget, Bal. Jadi di sana tuh mereka rata-rata pendidikannya cuma sampai kelas 5 SD, kayak SD aja nggak lulus gitu. Cuman sampai kelas 5. Karena mereka ngelihat umur gitu loh. Maksudnya umur-umur yang kayak udah 10 atau 11 tuh mereka nelayan, jadi kerja. Ini ngapa jadi ngomongin Indramayu sih lu? Iya, lu abisnya. Kita ngomongin warga perkotaan. Kalau gue tuh suka ngelihat warga Jakarta tuh. Gue suka merenungin mimik wajah mereka kalau lagi di lampu merah nih. Lampu merah berhenti yang agak lama. Kayak gue liatin satu persatu yang pakai motor terutama ya. Yang naik Gojek, bawa motor, jam pulang kerja. Kalau pergi sih agak nggak begitu. Kalau jam pulang kerja tuh kayak muka mereka tuh capek banget ya gitu ya. Kayak rumah gue masih jauh nih gitu ya kan. Di lampu merah, muka udah letih banget. Oh gini banget sih jadi warga Jakarta gitu ya kan. Beruntung juga ya kita nih. Iya makanya kayak. Tapi orang tapi orang bertahan loh dengan situasi kayak Gak gitu. punya pilihan. Gak punya pilihan emang. Coba mau gimana? Maksudnya Bertahan bahkan loh. di Jakarta tuh banyak juga ternyata pekerja-pekerja yang masih underpaid ya. Sorry maksud gue Banyak. di bawah UMR, tapi mereka tetap anak-anak tetap outsourcing jalanin. itu gajinya di bawah UMR semua loh, kantor UMR. Outsource biasanya udah UMR pas sih dia. Tergantung nih outsource mana dulu. Emang iya sih ada UMR pas, ada yang tetap di bawah. Terutama yang fresh grade ya. Iya. Anak-anak fresh grade tuh susah sih dapat UMR. Ya itulah makanya gue bingung juga ya di Jakarta ini. Maksudnya dengan akses yang sebenarnya menurut gue lebih mudah ya. Ya tapi gue nggak bisa
nggak bisa nyalahin orang juga gitu, nanti dibilangnya gue tone deaf atau gimana segala macam kan. Tapi menurut gue emang udah apa ya, udah terlalu struktural, udah susah gitu loh Bal. Kayak nggak semua orang bisa sedapat itu, semudah itu dapat kerja. Itu kan problem juga gitu loh. Jadi orang bilangnya tuh ke Jakarta mau nyari peruntungan gitu kan, mau ngubah nasib gitu. Yang dimana sebenarnya ya di sini pertarungannya juga nguji mental juga gitu loh. Banget. Apalagi sekarang sebenarnya plus minusnya ya, kalau misalnya orang yang concern terhadap mental health itu ternyata outputnya jadi ada istilah strawberry generation. Apa tuh? Jadi Gen Z itu suka dijulukin bahwa dia itu strawberry generation karena cenderung lembek, emosian, terus kayak boros, terus gampang resign. Iya, pokoknya kayak gitulah, gampang Iya. komplain atau Iya, gimana benar. segala macam, yang menurut gue sebenarnya itu tuh sesuatu hal yang oke gitu loh, ketika kita ngerasa yang gimana kita tuh berani vokal gitu loh. Gen Z kan sekarang berani kayak gitu. Tapi di angkatan atas, maksudnya di generasi atasnya, itu dianggap suatu hal yang kayak lu lembek banget sih gitu. Ngerti gak sih, kayak beda generasi, Betul, kan betul. beda didikan Betul, kan gitu. betul. Jadi kayak menurut gue agak plus minus juga. Cuman plusnya adalah Gen Z itu ya kreatifnya banget gitu dibanding generasi-generasi atasnya, dan generasi yang paling melek digital ya Itu gue Gen bilang Z. poinnya di situ, karena Poinnya mereka di melek situ. digital, atau hanya karena juga mereka sering ngebandingin kehidupan mereka dengan digital yang mungkin ya yang secara dilihat secara iya gitu. konten Iya begitu. Jadi dia asupan kontennya kayak generasi gitu. manja akhirnya. Iya. Itu problem sosial ternyata ya. Iya. Jadi Gen Z itu lahir di era yang emang digitalisasi udah maju. Betul. Terus mereka juga emang pasti cenderung lebih kreatif ya kan, karena generasi-generasi atasnya mungkin nggak semuanya itu masih melek digital, sebagian mungkin masih gaptek kan. Nah tapi di satu sisi ya itu Gen Z itu berani gitu, vokal. Maksudnya apa yang dia rasain bla bla segala macam tuh bukan tipikal yang generasi siapa lah, atau kayak istilahnya ABS gitu. Gue penasaran, jangan-jangan jumlah komposisi yang main ke psikolog itu, berkunjung ke psikolog itu Main anak-anak strawberry, gen strawberry, apa tadi? Strawberry Generation. Strawberry generation dong. Kurang lebih mungkin. Kalau mereka ngerasa ya, kalau misalnya di labelingnya Strawberry Generation ini generasi yang ringkih, gue pernah baca, yang lembek. Gue pernah baca artikel. Sekarang itu kebutuhan primer tuh bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi ke psikolog. Itu juga bagian dari kebutuhan primer sekarang ternyata. Iya, menurut gue itu. Dan orang pun sekarang olahraga juga bukan buat jasmani doang kan, tapi itu buat mental buat nyari endorfin mereka juga. Betul sekali. Capek. Lama-lama ngobrol kayak gini jadi kena mental juga gue. Iya lagi, gue draining lagi ya. Ya udah, sampai ketemu ke isu berikutnya ya. Bye bye.